Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita jumpa kembali dalam pembelajaran sukses husnul khotimah dan surga. Kali ini tema kita mengatasi rasa kesal dan marah. Para sahabat, memang di dalam kehidupan manusia ini unik. Salah satunya manusia itu memiliki rasa marah, memiliki rasa kesal. Tetapi memang pada saat rasa marah dan rasa kesal ini terus diikuti, itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Bisa membahayakan rumah tangga, bisa membahayakan masyarakat, bisa membahayakan bangsa dan negara, bisa membahayakan dunia. Apalagi kalau orangnya orang besar yang penguasa dunia, yang memiliki senjata yang super canggih begitu. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Memang di dalam diri kita ada rasa kesal dan rasa marah. Karena itu para sahabat, rasa kesal dan marah ini memang tidak boleh diikuti atau paling tidak dikurangi ya, sebanyak mungkin dikurangi. Nah, supaya kita bisa mengendalikannya dan terhindar dari bahaya yang kadang-kadang dia datangnya itu mendadak. Siapapun bisa timbul marah tiba-tiba, yang sebabnya tuh banyak sekali para sahabat. Banyak sekali. Nah, mari kita saksikan slide berikut ini. Nah, ini para sahabat, kita lihat mengatasi rasa marah. Nah, kita lihat di sini. Orang-orang yang berakhlak mulia memang pekerjaannya juga salah satunya mengatasi rasa marah dan rasa kesal yang selalu timbul di dalam diri. Kadang-kadang juga tiba-tiba datangnya, kadang-kadang juga sepertinya tidak ada, padahal dia ada, tetapi kadang-kadang juga terpicu oleh sesuatu, marah bisa memuncak, menguasai diri, dan membahayakan diri sendiri. Nah, tentu untuk mengatasi rasa marah dan kesal ini, ya sebagai orang akhlak mulia, ya yang berakhlak mulia, berpedoman pada poster kunci sukses seperti biasanya, minimal memiliki rasa ikhlas, rasa syukur, rasa ihsan, sabar, istiqomah, dan bersemangat. Rasa marah sudah menjadi bagian dari hidup manusia. Ada juga yang sudah menjadi watak sehari-hari. Para sahabat, memang kita menyaksikan juga di kehidupan ini, banyak orang yang mempunyai wataknya tuh pemarah, memang disebut orangnya pemarah. Di mana-mana aja dia marah. Sedikit aja tersinggung dia marah. Apa-apa dia maunya marah aja gitu. Itu banyak sekali. Ya bahkan ada juga yang sudah menjadi budaya. Di sebuah komunitas, pemarah itu, sifat pemarah itu udah memang bagian dari budaya dari suatu komunitas. Dianggapnya biasa aja. Orang tersinggung biasa, orang marah biasa, sebentar ambil badik, saling bunuh, atau ambil senjata tajam, atau sedikit aja juga langsung bereaksi marah dan seterusnya. Itu kelihatannya ada juga yang sudah menjadi budaya. Nah, ini marah. Nah, sedangkan kesal itu adalah marah yang kecil. Nah, biasanya di kehidupan satu komunitas atau di rumah tangga atau di pergaulan atau di mana, itu banyak sekali kita mengalami perasaan rasa kesel. Ya, rasa kesel itu dalam hubungan interaksi antar manusia karena berbagai sebab. Nah, ini perasaan-perasaan marah dan kesal ini hampir-hampir itu sudah menjadi bagian dari hidup begitu. Nah, biasanya orang yang mudah marah atau kesel mudah tersinggung dalam banyak hal biasanya. Jadi kita
ketemu dia, cara lihat aja kita salah, dia udah langsung tersinggung. Cara ngomong aja mungkin nggak cocok sama dia udah tersinggung. Kadang-kadang penampilan kita nggak ngapa-ngapain, dia udah tersinggung. Kadang-kadang kita bicara baik-baik juga, dia udah tersinggung. Apalagi sengaja menyinggung begitu. Nah ini kadang-kadang ada yang seperti itu orang itu. Nah banyak penyebab orang mudah kesal atau marah. Nah ini memang orang jadi marah karena kesel, karena sesuatu. Nah misalnya memang ada sesuatu yang dilakukan. Misalnya diremehkan, dia merasa diremehkan. Merasa direndahkan. Merasa dihina. Merasa disakiti. Nah, ini kadang-kadang merasa ini kadang-kadang orang yang melakukannya itu kadang-kadang nggak merasa, dia perasaan biasa-biasa aja deh. Tapi kok ditangkapnya oleh dia sepertinya diremehkan. Dengan gaya begini, gaya begitu, mudah sekali tersinggung tuh. Dia merasa tersakiti. Nah, kadang-kadang memang disakiti dia dengan kata-kata atau secara fisik, atau dia merasa dirugikan. Nah, ada juga orang yang memang dia itu orangnya itu memang pemarah. Dia kalau nggak diikuti maunya marah gitu. Ya, jadi ada orang model begini. Dia maunya begini, nggak diikuti, marah dia. Ada juga yang begitu, dia kesel dia. Maunya begini, maunya begitu. Ada lagi yang maunya itu, kemauannya itu supaya orang lain tuh seperti dia begitu. Supaya orang lain tuh tunduk sama dia begitu. Kalau dia nggak tunduk, dia marah begitu. Jadi yang banyak ini kejadian-kejadian di kehidupan. Ya, ada juga marah. Ya, ada juga marah, kesel karena cemburu misalnya. Ya, karena cemburu, dia marah. Kita nggak ngapa-ngapain juga dia marah karena cemburu itu. Ya, nah ada juga karena curiga. Jadi orang ini gampang sekali curiga. Prasangkanya begini, curiga aja bawaannya tuh curiga aja. Bawaannya salah aja orang lain di hadapan dia. Ini banyak yang seperti ini. Kadang-kadang prasangka buruk. Ya, prasangkanya nggak bagus aja. Ya kepada kita tuh nggak bagus aja, atau kepada orang lain nggak bagus aja. Yang dilihat yang kekurangannya, yang kejelekannya, yang apa itu aja yang terlihat itu. Jadi itu timbul gampang kesel, gampang marah begitu. Nah kadang-kadang juga memang karena kurang tercukupi kebutuhannya, memang kurang begitu, akhirnya dia gampang marah. Kurang kebutuhan ini, kebutuhan itu, kebutuhan biologis, kebutuhan makanan, kebutuhan ini, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan apa dan segala macam tuh kurang tercukupi, marah dia. Atau dia lihat orang semua sopan-sopan, nih kurang sopan misalnya, marah. Atau keadaan kondisi fisik dan mental kurang baik. Keadaannya memang lagi kurang baik, lagi keadaannya kurang baik deh, keadaan fisiknya kurang baik, keadaan mentalnya kurang baik, kurang stabil. Nah biasanya ada satu keadaan, misalnya keadaannya gimana setiap bulan tuh ada aja keadaan seperti ini. Nah, tuh kadang-kadang juga suka cepat marah. Nah bisa juga orang salah paham, marah dia. Dia paham begini, kita paham begini, marah dia, salah paham. Dia setiap orang komunikasi salah paham, komunikasi salah paham. Ngomong begini salah paham. Itu jadi marah melulu, timbul dia seperti itu. Ada juga orang yang marah terhadap diri sendiri. Ya, diri sendiri terkadang suka menyakiti diri sendiri. Aduh, saya kesel sama diri saya. Kenapa diri saya kayak gini? Kenapa diri saya kayak gini? Harusnya kayak gini. Dia paksa dirinya kayak gini. Marah dia sama dirinya sendiri. Nah, ini suka menyakiti diri sendiri. Kadang-kadang ada juga yang seperti itu. Nah, para sahabat, tentu seperti itulah kehidupan. Kalau orang terus-menerus dia kondisi dirinya itu gampang sekali muncul kesal dan marah, itu akan menyiksa dirinya sendiri. Kalau kita seperti itu juga kita akan tersiksa, nggak ada kebahagiaan dalam diri kita. Nah karena itu para sahabat, kita harus mengatasinya pada diri kita sendiri. Nah orang-orang yang berakhlak mulia itu mengatasi
keadaan dirinya yang seperti itu, ya, yang kesal dan marah ini dia atasi dalam dirinya. Nah, bagaimana caranya? Nah, karena marah ini memang kadang-kadang datangnya tiba-tiba. Ya, kesel datangnya tiba-tiba. Kadang-kadang nggak pukul lagu, kesel aja gitu. Nggak pukul lagu, marah aja. Kadang-kadang dia datangnya itu tiba-tiba. Nah, hendaknya jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Karena kalau diikuti, terus dia makin jadi begitu tuh. Nah, jangan diikuti. Menghindar dulu dari keadaan itu. Dia menghindar dulu dari keadaan itu, menyendiri dulu atau cari perhatian yang lain dulu. Pokoknya jangan diikuti dulu deh. Nah, itu. Nah, kemudian dalam ajaran Islam biasanya kalau ada perasaan kesel, perasaan marah seperti itu, tiba-tiba seperti itu atau keadaannya seperti apa. Nah, bila dia marahnya dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Duduk, nah bila perlu berbaring. Kalau duduk nggak bisa juga ya berbaring. Atau kemudian berwudu. Kemudian sholat. Nah, itu ajaran Islam seperti itu. Paling tidak tuh berwudu lah begitu. Nah, itu kalau udah nggak tahan, kalau udah apa segala macam tuh, marahnya tuh nggak hilang-hilang, berwudu, sholat terus, menenangkan diri seperti itu. Nah, bagi orang beriman, segera beristighfar. Mohon ampun pada Allah karena kita memang keadaannya seperti ini. Ya, kita beristighfar, banyak-banyak beristighfar. Kemudian mengalihkan perhatian. Ya, mengalihkan perhatian. Jadi jangan melulu ke keadaan itu, balik lagi pikirannya ke situ. Jangan lagi. Alihkan perhatian kita, alihkan pikiran kita kepada yang lain. Alihkan pikiran kita kepada yang lain. Nah, bagi yang sudah terbiasa melakukan terapi Qur'ani, ya, ini teman-teman kan udah lakukan terapi Qur'ani, ada terapi ikhlas, ada terapi ihsan, ada terapi tawakal, nah terapi perlindungan, ya terapi-terapi itu terapi Qur'ani, ya bagi teman-teman yang sudah terbiasa, yang udah ada rasanya biasanya itu cepat tuh dihidupkan kembali begitu. Ya, dihidupkan kembali terapi perlindungan, terapi tawakal, terapi ikhlas, atau terapi yang lain, ya kan ada 10 tuh. Terapi yang lain yang lebih cocok. Diulang lagi, terus dibawa. Tuh, jangan terpengaruh sampai dia hilang betul marah tuh. Ya, atau yang lebih cocok dengan kondisi masing-masing. Ya, dengan kondisi masing-masing, kemudian memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri, mencari hikmah dari setiap kejadian. Ya, ada kejadian gini, cari hikmahnya, cari hikmahnya, dan kita terus melakukan muhasabah diri atau perbaikan diri, cari hikmahnya. Terus kita memohon perlindungan Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, nanti Allah akan berikan hikmah-hikmah di dalam diri kita. Nah, ini para sahabat, pentingnya kita bisa mengatasi rasa kesal dan rasa marah di dalam diri kita. Karena memang kalau kita ikuti, dia terkadang bisa membahayakan diri kita sendiri, membahayakan hubungan rumah tangga, membahayakan komunikasi dengan anak, membahayakan komunikasi dengan lingkungan, dan sebagainya. Nah, sehingga sebagai orang beriman, kita harus waspada terhadap kesel dan marah di dalam diri kita. Nah, sehingga dengan begitu kita akan bisa menciptakan satu suasana. Ya, suatu suasana yang lebih kondusif, yang lebih baik untuk kita bisa bekerja, kita bisa damai dalam hidup, kita bisa menenangkan diri dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah lingkungan. Nah, ini para sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.